Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Menir TV. Menjawab beberapa pertanyaan untuk merancang bangun sebuah hotspot RWN dengan jangkauan 3 kilo, 5 kilo, bahkan 10 kilo dengan alat-alat yang dibutuhkan, device-device apa yang dibutuhkan. Secara ringkas, admin merangkum untuk sahabat-sahabat Menir TV semua bagaimana kita bisa membuat satu topologi serta penjelasan antara dan penerima Wi-Fi dalam topologi RT RWN. Sahabat Menir TV, banyak device dan alat-alat yang digunakan, power transmitnya, kemampuan device-nya, kemampuan pasarnya, serta kemampuan receive atau menerima sebuah jaringan Wi-Fi hotspot, serta perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk menerima dan mengerjakan. Saat ini kita akan bahas satu topologi, satu rancangan bangun hotspot Wi-Fi dengan jarak 1 km sampai 10 km. Simak video. Sahabat subscriber dan sahabat Menir TV semua, kita akan bahas tentang rancang bangun topologi sebuah jaringan dengan jangkauan sampai 10 km. Ini adalah gambaran topologinya, dan nanti kita bahas perangkapan apa yang dibutuhkan. Oke, sahabat Menir TV, banyak yang memimpikan untuk mempunyai jaringan hotspot Wi-Fi jangkauan 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, bahkan puluhan kilometer dalam sekali pancar langsung diterima oleh handphone dan PC atau laptop. Ini adalah suatu khayalan saja, karena untuk diterima langsung ke handphone, alat secanggih apapun tidak mungkin mencapai puluhan kilometer kecuali dengan sistem point to point. Oke, pada topologi ratusan meter sampai 10 km ini, sahabat Menir TV bisa lihat ini adalah sumber internetnya. Kemudian ini adalah kita dalam topologi ini menggunakan router sekaligus billing voucher hotspot menggunakan MikroTik RB493. Kemudian akses pointnya kita gunakan akses point mini PCI 52H R52H. Ini adalah akses point yang tidak punya antena, karena kita akan menggunakan antena sebar sektoral wave guide. Ya, banyak antena sektoral yang bisa digunakan. Jadi poin pentingnya adalah pemancar ini. Pemancar ini kekuatan pancarnya misalkan 10 km, tapi untuk dipakai di handphone, ke HP langsung, ke laptop langsung, itu tidak mungkin puluhan kilometer. Pada topologi ini menggunakan antena sebar sektoral wave guide ini ke HP atau laptop langsung itu sekitar 300 meter sampai 1 km tergantung hambatannya. Jika ada hambatan gedung, pepohonan, maka bisa berkurang. Yang jelas minimalnya 300 meter sampai 1 kilo. Ini diterima langsung ke handphone, ke laptop. Jika Anda menangkapnya menggunakan USB Wi-Fi outdoor, yang alatnya seperti ini, Anda menangkapnya maka di kejauhan 1,5 km Anda masih bisa dapat pancaran ini dengan topologi ini. Kemudian jika Anda menggunakan panel plus USB, jadi arah panelnya seperti ini dan ada kabel USB ini, maka di jarak 2 km Anda masih bisa menjangkau antena pemancar ini. Yang berikut, jika Anda menggunakan antena outdoor, akses point outdoor seperti yang biasa, tenda 3 CP220 maupun D-Link yang standar pun dengan ketinggian tertentu, Anda masih bisa menjangkau 3 km. Dan yang penting adalah bukan penguat atau penarik Wi-Fi-nya, yang penting adalah pemancarnya ini kuat nggak memancarkan. Jadi yang penerima atau penarik Wi-Fi ini dia hanya menerima secara pasif, dan alat yang standar saja dia bisa menerima 3 km. Jadi jika pemancarnya punya orang yang hanya memancarkan menggunakan akses point yang sedang bahkan kecil, jangan Anda bermimpi untuk menangkap atau menembaknya dengan menggunakan alat standar, bahkan alat canggih sekalipun Anda kesulitan untuk menembaknya.
Ini akses point outdoor yang standar, kemudian 3 km, dan jika Anda menggunakan akses point outdoor seperti ini adalah sebuah akses point outdoor terbeling, kemudian menggunakan flash antena grid untuk menarik wifi. Ini adalah antena grid, jadi akses point lewat pigtail masuk ke antena grid. Kekuatan grid kini dengan parabolanya ini bisa menarik sampai 10 km dan dipancarkan kembali untuk digunakan. Inilah jangkauan Anda bisa membuat sebuah topologi, misalnya RT/RW-net dengan jangkauan sampai 10 kilo dengan memanfaatkan device atau alat-alat yang ada. Oke, kita lihat alat-alatnya. Yang pertama, Mikrotik RB493A. Ini sahabat Munir TV bisa 200 user bersamaan. Ini sudah level 5. Idealnya adalah 500 user di dalamnya, tapi aktif bersamaan diklaim oleh Mikrotik sekitar 200 user secara bersamaan. Tapi dalam uji coba kami normalnya sekitar 100 sampai 150 user, itu sangat aktif. Oke, peralatan yang pertama tadi. Yang kedua, mini PCI access point, sahabat Munir TV. Ya, mini PC access point. Ini access point. Access point yang kita gunakan adalah mini PCI R52H. Oke, ini adalah PCI R52H. Anda bisa menggunakan ini untuk masuk ke antena luar pemancaran. Oke, sahabat Munir TV. Ini punya kekuatan power yang besar untuk bisa mensuplai internet ke pemancar, dan pemancar antena sektoral waveguide bisa memancarkan lebih jauh. Oke, ini akses pointnya. Yang berikut, ini adalah PoE-nya, perangkat PoE. Ini tertutup. Perangkat PoE-nya ada di sini. Ini adalah akses pointnya. Jadi PoE masuk ke akses point. Jadi yang paling penting PoE-nya. Kemudian yang berikut adalah kita box outdoor. Box outdoor ini untuk mengamankan akses point yang hanya elektronik. Ini akses point. Oke, box outdoor berada di dalam. Ini nampaknya seperti ini. Ini adaptornya masuk ke akses point ini dan berada di dalam box ini. Dan yang paling penting adalah antena sektoral. Ya, sahabat Munir TV bisa melihat antena sektoral ini. Anda bisa menggunakan satu antena sektoral. Ini pancarannya 180 derajat. Jadi sahabat Munir TV, pancaran antena sektoral ini sekitar 180 derajat. Jadi jika Anda mau memancarkan dalam satu kampung, satu desa, satu RT, satu RW yang besar, Anda butuh 2 antena sektoral. Ini adalah mikrotiknya, mikrotik access point-nya yang mensuplai lewat kabel pigtail. Jadi kita butuh kabel pigtail seperti ini untuk masuk ke dalam antena sektoral. Oke, jangan lupa kabel LAN-nya. Ini adalah kabel LAN. Mohon maaf tulisannya mengganggu. Kabel LAN ini digunakan untuk masuk ke access point. Masuk ke sini untuk disambungkan ke dalam antena sektoral. Oke, sahabat Munir TV, sepintasnya seperti itu. Dari sumber internet lewat kabel LAN masuk ke Mikrotik RB493 seperti ini. Kemudian dari Mikrotik RB493 ini sudah menjadi billing yang sudah bisa dibuat voucher, masuk pancarkan lewat access point. Access point mini PCI R52H. Ya, seperti ini. Di dalam box seperti ini. Oke, access point ini memancarkan lewat antena. Jadi untuk agar jangkauan dan sebaran wifi-nya luas, menggunakan antena sektoral. Inilah antena sektoral yang digunakan. Antena sektoral waveguide, ataupun Anda bisa mencari antena sektoral yang lain yang mempunyai power transmisi yang besar.
Itu yang paling penting. Dan jangan lupa kita bisa totalkan jika Anda membeli paketan di luar sana mungkin puluhan juta, 20-30, bahkan ada yang menjualnya paket 48 juta. Akan tetapi jika Anda membelinya dan mendesain sendiri kurang lebih 8.407.000 dalam jangkauan 10 km, baik 180 derajat bahkan 360 derajat di sekitar Anda. Oke, ini adalah harganya. Mikrotik RB493 kurang lebih 3.800.000. Mini PCI R52A ini sekitar 800.000. Box outdoornya dan bracket sekitar 200.000. Harga paket Ubiquiti paket M5. Ini adalah contoh antena sektoral waveguide. Anda bisa mencari yang lainnya. Harga paket antena sektoral ini 5 GHz. Anda bisa mencari yang 2,4 GHz jika Anda butuhkan 2,4. Ini harganya kurang lebih 3.307.000. Jumper atau pigtail, kemudian kabelan. Harga totalnya sekitar 8.407.000 rupiah. Oke sahabat Mone TV, itu yang penting untuk mendesain sebuah hotspot wifi dengan jangkauan sampai 10 km, point to point maupun multi point. Kurang lebihnya saya Mone TV mohon maaf kepada Anda jika ada yang kurang atau lebih. Terima kasih untuk menonton video di Mone TV dan tetap support. Semoga kita sama-sama doakan tetap sukses, tetap bahagia, dapatkan rezeki yang berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.